Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Safa Amel, mahasiswi pasca sarjana Institut Pertanian Bogor dari Departemen Ilmu Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai Cost of Quality dengan model PAF atau panjangan dari Prevention, Appraisal, and Failure sebagai untuk memenuhi persyaratan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu oleh Dr. Hetty Mulyati, STP MT. Berikut presentasi akan saya sampaikan mengenai cost of quality dengan menggunakan model PAF. Nah, quality. Kualitas adalah totalitas fasilitas dan karakteristik dari produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat dari para pelanggan. Di sini dijelaskan dari Taguchi 1987 bahwa kualitas itu adalah loss to society atau loss to society ini merupakan apabila terjadi penyimpangan dari target akan berdampak pada berkurangnya kualitas. Nah, pada sisi lain, berkurangnya kualitas tersebut akan menimbulkan biaya di kedepannya. Nah, kualitas ini sangat penting dalam menciptakan nilai pelanggan sebagai untuk mencapai keunggulan kompetitif. Meningkatkan kualitas layanan harus diperhitungkan dengan menggunakan cost of quality sebagai tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya kualitas bagus tentunya akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keloyalitasan pelanggan menggunakan produk yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, cost of quality. COQ merupakan kombinasi dari biaya kesesuaian dan juga biaya ketidaksesuaian. Biaya kesesuaian ini adalah harga yang dibayarkan untuk pencegahan dan penilaian kegiatan produk berkualitas rendah. Sedangkan untuk biaya ketidaksesuaian ini adalah biaya produk yang berkualitas buruk karena disebabkan oleh produk atau layanan yang tidak sesuai dengan perencanaan proses produksi yang disebabkan oleh kegagalan internal atau eksternal kegiatan. Nah, menurut Bamford dan Land 2006, COQ merupakan sumber daya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa standar kualitas sudah konsisten dan melampaui standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan COQ, kecacatan produk atau layanan bisa ditekankan seminimal mungkin, sehingga produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan yang pelanggan minta. Nah, benefit dari COQ ini apa? Pertama, benefit kita memperhatikan COQ bisa mengidentifikasi peluang atau laba. Kedua, untuk pengambilan keputusan investasi. Ketiga, menekankan biaya pengembalian yang berkaitan dengan pemasok. Keempat, untuk mengidentifikasi pemborosan atau biaya yang berlebih. Nah, kelima di sini untuk mengidentifikasi metode yang berlebih. Keenam, mengidentifikasi masalah-masalah mutu. Ketujuh adalah sebagai salah satu alat analisa yang dibutuhkan oleh Pareto Analysis. Dan yang kedelapan sebagai alat untuk perencanaan strategi untuk manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa akan datang. Nah, PAF cost ini seperti yang saya sampaikan merupakan kepanjangan dari Prevention, Appraisal, and Failure, merupakan salah satu model COQ yang dikembangkan oleh Feigenbaum 1956 dan dimodifikasi oleh Crosby di tahun 1979. PAF ini kan terdiri dari biaya kesesuaian dan ketidaksesuaian. Untuk biaya kesesuaian ini sendiri terdiri dari prevention cost, appraisal cost. Sedangkan untuk biaya ketidaksesuaian atau biaya kegagalan ini bisa disebabkan oleh internal failure cost dan juga external failure cost. Nah, untuk biaya kesesuaian, prevention cost, ini merupakan biaya pencegahan dan penghapusan risiko untuk peningkatan kualitas, sebagaimana yang diucapkan oleh Feigenbaum 1956. Nah, di biaya pencegahan ini, biaya yang dikeluarkan ini adalah biaya untuk merancang kualitas produk atau proses, terus biaya yang dikeluarkan untuk biaya menghindari barang atau jasa yang berkualitas rendah, juga biaya untuk mengidentifikasi jika ada terjadinya biaya produk yang cacat sebagai pencegahan di lain waktu. Contoh salah satu dari biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah biaya untuk merekrut, biaya audit kualitas, ulasan desain, pelatihan berkualitas, evaluasi vendor, penelitian pemasaran, rekayasa kualitas, dan pemeliharaan peralatan.
Selanjutnya untuk biaya kesesuaian dari biaya appraisal cost atau biaya penilaian. Nah, biaya penilaian ini adalah biaya untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Biaya yang dikeluarkan dari biaya penilaian ini terdiri dari biaya untuk mendeteksi kecacatan barang atau jasa sebelum dijual atau diterima oleh pelanggan. Yang kedua adalah biaya untuk mendeteksi barang atau jasa yang berkualitas rendah. Dan yang ketiga adalah biaya untuk mengevaluasi barang atau jasa untuk mengetahui tingkatan kualitasnya. Contoh biaya penilaian yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai peningkatan kualitas diantaranya adalah audit kualitas, pengujian produk, proses penerimaan produk, inspeksi prototipe, inspeksi bahan, inspeksi produk, dan verifikasi pemasok berkelanjutan. Jadi dengan adanya biaya penilaian ini, perusahaan bisa mengidentifikasi jika ada terjadi kecacatan produk sebelum produk diterima atau disampaikan kepada pelanggan. Nah, untuk biaya ketidaksesuaian atau biaya kegagalan kan ada dua ya. Untuk pertama biaya kegagalan internal dan kedua untuk biaya kegagalan eksternal. Nah, sekarang saat ini kita akan menjelaskan biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini adalah biaya yang rusak sebelum pengiriman ke pelanggan. Bisa disebabkan biaya ini terjadi karena adanya kecacatan atau kesalahan dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan ini akan digunakan untuk memperbaiki masalah sebelum pengiriman ke pelanggan. Terus memperbaiki masalah ini terdiri dari seperti mendiagnosis kegagalan, membuat perbaikan yang diperlukan, dan mengembalikan atau kepada proses dan operasi. Jadi seperti ada reka ulang ya untuk biaya kegagalan internal ini sendiri. Nah, contoh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan biaya internal ini terdiri dari biaya pembatalan, biaya pengelola ulang, pengujian ulang, inspeksi ulang, perubahan desain, kegagalan analisa, downtime karena cacat, turun peringkat karena cacat. Jadi ini adalah biaya yang akan dikeluarkan jika terjadi kegagalan dari internal. Selanjutnya adalah biaya kegagalan dari eksternal. Nah, biaya kegagalan eksternal ini adalah biaya kegagalan kualitas yang telah sampai atau barangnya telah diterima di tangan konsumen. Nah, biaya kegagalan eksternal ini yang akan dikeluarkan adalah seperti biaya kehilangan laba dari pelanggan yang hilang atau kehilangan kepercayaan pelanggan. Jadi pelanggan tidak menggunakan produk atau jasa dari perusahaan lagi. Terus ada biaya garansi, terus pengembalian hutang produksi atau perbaikan. Juga ada seperti biaya return atau produk cacat. Jadi pelanggan tidak mau terima ya kalau misalnya barangnya jelek di tangan pelanggan. Jadi pelanggan minta ganti rugi kepada perusahaan dengan menggunakan biaya garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, contohnya apa saja biaya kegagalan dari biaya eksternal perusahaan untuk kualitas ini sendiri. Dan ini terdiri dari biaya penarikan kembali produk, terus pelayanan pelanggan, penyesuaian garansi, penyesuaian pengaduan, klaim liabilitas produk, diskon karena cacat, pengembalian barang dan tunjangan, juga kehilangan penjualan. Untuk kehilangan penjualan ini adalah biaya yang tidak terlihat karena seperti kekecewaan pelanggan menggunakan produk. Jadi pelanggan tidak mau lagi untuk menggunakan sebagai pelanggan loyalitas untuk menggunakan produk di perusahaan. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai grafik dari COQ dengan model PAF ini sendiri, berikut adalah grafiknya. Dalam grafik ini bahwa kita ketahui untuk garisnya ini sendiri ada garis biaya pengendalian, ada garis biaya kegagalan, dan ada total garis kualitas. Nah, garis untuk horizontalnya ini adalah presentasi produk yang cacat, dan untuk vertikalnya ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan. Semakin besarnya biaya kontrol yang dikeluarkan perusahaan untuk pengendalian kualitas mutu produk, maka biaya kegagalannya pun ini sendiri akan semakin menurun. Berikut adalah contoh hasil analisis COQ menggunakan model PAF pada perusahaan kayu yang dilakukan penelitian oleh Mariana di tahun 2015. Nah, di sini ada biaya pengendaliannya, ada pencegahan, ada biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan eksternal.
seluruh total biaya yang dikeluarkan adalah 9.078,27. Nah, untuk grafiknya ini sendiri bisa dijelaskan pada gambar di bawah. Nah, dari hasil grafiknya dapat diketahui bahwa biaya kualitas terbesar berada pada biaya kegagalan internal, yaitu sebesar 41,34%, dan biaya terkecilnya ini ada pada biaya kegagalan eksternal 8,61%. Nah, total kerugian perusahaan karena kualitas yang buruk sebesar 49,95%. Jadi, total biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan ini sangat besar berada pada biaya kegagalan internal. Selanjutnya, nih di sini kita mengetahui bahwa dari biaya-biaya tersebut kita di sini ada biaya kesesuaian dan juga biaya ketidaksesuaian untuk masing-masing biaya itemnya. Nah, untuk persentase bahwa biaya ketidaksesuaian atau kegagalannya ini ya kan, karena biaya kesesuaian ini adalah biaya penilaian dan juga biaya pencegahan, sedangkan biaya ketidaksesuaian ini adalah biaya kegagalan dari internal dan juga eksternal. Biaya ketidaksesuaian ini mewakili dari 68% total biaya kualitas yang dianggap sebagai dampak negatif yang sangat besar terhadap pendapatan perusahaan. Nah, dari hasil analisis menggunakan model PAF ini, perusahaan kayu manajemennya memiliki peramalan dan juga keputusan di masa depan yang berfokus pada pengurangan untuk biaya ketidaksesuaian atau kegagalan, karena biaya ketidaksesuaian ini menyebabkan lebih dari 2/3 dari biaya kualitas yang dikeluarkan. Jadi hasil analisis ini bisa digunakan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan pengendalian kualitas di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah contoh hasil analisis COQ menggunakan model PAF pada restoran hotel. Perusahaan ini bergerak berarti di bidang makanan. Nah, di sini analisisnya ini dilakukan oleh William di tahun 2007. Analisis dilakukan karena terjadi gap, yaitu tanggapan yang memuaskan atau positif untuk makanan siang dan malam, serta ada tanggapan yang tidak memuaskan atau tanggapan negatif untuk makanan pagi atau sarapannya. Jadi perbedaannya ini juga cukup besar. Nah, dari tabel di dalam ini bisa diketahui bahwa pada tahun 2004 jumlah pendapatan yang diterima restoran hotel ini sebesar $120.000, dan di tahun 2005 meningkat menjadi sebesar $150.000. Nah, kenapa bisa di tahun 2004 ini perusahaan mampu mengendalikan beberapa kualitas sehingga meningkatkan pendapatan di tahun 2005? Apa saja yang menyebabkan restoran hotel ini bisa meningkatkan pendapatannya? Nah, kita akan menjelaskan pada hasil analisis PAF di presentasi kali ini. Nah, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sama 2004, jumlah total biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan ini untuk di tahun 2004 ini sebesar 16%. Sedangkan di tahun 2005-nya ini hanya 12%, karena ini kan terjadi pengurangan biaya kualitas. Nah, penyebab dasarnya terjadi penurunan biaya kualitas dan peningkatan pendapatan yang sebelumnya 120.000 menjadi 150.000 disebabkan karena perusahaan restoran hotel ini melakukan investasi atau fokus pada kualitas untuk pencegahan. Nah, terlihat ya di sini untuk pencegahan di tahun 2005 meningkat sebesar $6.000 yang sebelumnya pada tahun 2004 ini cuma $2.400. Nah, dampaknya ini untuk hasil investasi untuk pencegahan berdampak ternyata pada biaya penilaian, pengurangan biaya penilaian, dan juga pengurangan biaya kegagalan eksternal dan juga internal. Nah, sebelumnya kita lihat pada tahun 2004, untuk biaya pencegahan kan sebesar $2.400. Nah, di sini ternyata biaya penilaiannya ini tinggi, itu sebesar $4.800, dan biaya kegagalan internal juga tinggi sebesar $5.400. Juga biaya kegagalan eksternal sangat lebih tinggi, yaitu sebesar $6.600. Ketika di tahun 2005,
perusahaan restoran hotel melakukan investasi atau fokus terhadap kualitas pencegahan, maka pencegahan di tahun 2005 ini terjadi peningkatan yang sebelumnya 2.400 menjadi 6.000 dolar. Namun karena adanya peningkatan pencegahan ini ternyata berdampak pada pengurangan biaya penilaian yang sebelumnya 408.000 menjadi 3.000 dolar. Terus biaya kegagalan internal yang sebelumnya 5.400 menjadi 3.750 dolar. Dan juga biaya kegagalan eksternal yang sebelumnya 6.600 menjadi 5.250 dolar. Nah, kenapa itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perusahaan restoran yang sebelumnya hanya memperoleh 120 dolar menjadi 150 dolar, yaitu karena perusahaan telah berfokus atau melakukan investasi terhadap peningkatan kualitas dengan memperhatikan biaya kualitas pencegahan. Oke. Nah, di sini adalah tren COQ dari restoran hotel di tahun 2004 dan juga 2005. Untuk persentase penjualan 2004 kan cuma 2%, untuk biaya kualitas pencegahan 2%, terus biaya penilaian 4%, biaya kegagalan internal 4,5%, eksternal 6,5%, dan total 16%. Nah, di sini terjadi peningkatan biaya pencegahan menjadi 4%, dan untuk ke bawahnya ini sendiri telah terjadi penurunan, sehingga total biaya kualitas yang dikeluarkan pun menurun menjadi 12%. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya peningkatan biaya pencegahan di tahun 2005 menyebabkan pengurangan biaya penilaian dan juga biaya kegagalan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, sebagaimana telah disebutkan oleh Plunkett dan Daly 1987 bahwa investasi dalam kegiatan pencegahan dan juga penilaian menyebabkan terjadinya pengurangan biaya kualitas untuk kegagalan internal dan juga eksternal. Berarti penelitian tersebut sudah sesuai dengan referensi ya dari Plunkett dan juga Daly. Nah, selanjutnya biaya pencegahan ini merupakan biaya paling murah, sedangkan kegagalan adalah komponen biaya kualitas paling mahal. Ini menurut Kim dan Nakai 2008. Menurut Moyer Gilmore 1979 dalam Seojin 2008 menyatakan bahwa biaya pencegahan itu sebesar 6%, penilaian 14%, dan biaya kegagalan 40% dari keseluruhan total biaya. Oleh karena itu, untuk referensi ke depannya, perusahaan lebih fokus terhadap peningkatan kualitas dengan memperhatikan biaya pencegahan, karena biaya pencegahan ini sangat murah, yang nantinya akan berdampak pada pengurangan biaya penilaian dan juga biaya kegagalan. Sedangkan kalau jika perusahaan berfokus pada biaya pencegahan ini fokus, tapi biaya pencegahannya kecil, maka akan terjadi peningkatan biaya kegagalan di kedepannya menjadi 80% dari keseluruhan total biaya. Berikut referensi yang digunakan dari presentasi ini. Oke, demikian dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.